Hari ini 8 November 2021. Kantor Yayasan Bantuan Hukum Batara, Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang, Jawa Barat. Kami kedatangan klien mengenai harta gonogini dan hak asuh anak. Terina ini tinggal di ini ya, Situ Ilir ya? Ya. Situ Ilir. Terina berarti berpisah bukan ini ya, apa namanya, sama suami ya. Jadi dipisahkan dengan anak ya. Iya. Suami sekarang masih ada atau udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah meninggal. Udah meninggal. Nah, kedua anak Tete ini diasuh oleh Ibu tirinya. ibu tirinya. Jadi madunya Tete ya, Iya, istri pertamanya dari suami ya. Suami. Tete udah berapa lama nggak ketemu sama anak ini? Hampir 6 tahun. Hampir 6 Dari tahun. tahun 2016. Waktu suami meninggal, Tete datang nggak ketemu? Enggak. Karena anak saya di pondok. Katanya di pondok. Katanya kata ibu tirinya di pondok. Di pondok. Pondok pesantren. Ini Alia ya, nama anak ya. Iya. Alia sama Sela. Sela ya. Terus ketika suami meninggal atau sebelumnya pernah nggak mendapatkan harta gonogini? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Tapi Tete pergi begitu aja ya? Iya. Oke, itu bayangan sedikit. Mungkin lanjutan dari Pak Ketua atau sekalian ditanya? Ya, terima kasih. Pada saat Teteh menikah dengan Pak siapa namanya? Surat ya? Surat Haribowo, tahun berapa menikah? Menikah tahun 2005. 2005. 2005 bulan Januari. Jadi pada saat di poligami tahu kan? Istri pertama tahu. Iya, tahu. Ada surat? Ada surat. Ada, waktu itu juga pas nikah saya didatangi sama istri pertamanya ke rumah. Waktu itu kan saya masih ngontrak ya di perumahan. Dia meminta buku nikah saya, ya kan, istri pertamanya. Tapi saya tidak kasih. Saya bilang buku nikah saya tidak akan kasih ke siapapun. Dulu pernah meminta dia, istri pertamanya. Tahu kalau saya tidak resmi tahu. Istri apa? Suami masih hidup? Dulu. Enggak, sekarang suami masih hidup. Nggak, udah mati, udah meninggal. Udah meninggal. Tahun berapa meninggal? Tahun 2020. 2000. Belum ada setahun. Pada saat meninggal suami, Teteh datang ke sana. Saya datang ke sana. Pada saat meninggalnya, Iya, enggak sih enggak. enggak. Setelah meninggal, Setelah meninggal Berapa beberapa hari? minggu. Saya juga tidak dikasih sama sekali sama istri pertamanya, sama keluarga saya tidak dikasih. Saya tahunya dari teman saya. Nggak dikasih tahu intinya ya? Nggak dikasih tahu, emang sengaja emang nggak dikasih tahu, sengaja kayaknya. Karena sebelumnya lost kontak sama suami ya, Ya, selama iya. beberapa tahun. memang sama suami apa ada cekcok atau bagaimana gitu? Enggak, Enggak ada cekcok. enggak ada. Terus bagaimana kok bisa anak ibu dibawa, kemudian sudah 6 tahun tidak bertemu seperti itu? Ya diambil sama almarhum suami dulu anak saya. Katanya biar dia yang ngurus gitu. Iya, saya sama sekali tidak menyerahkan ataupun dari pengadilan hak asuh anak itu nggak ada begitu-begitu. Terus diambil aja. Nah, pada saat Teteh meninggalkan rumah di Bekasi, masalahnya apa? KDRT. KDRT. Saya ditonjol sama suami saya sampai sekarang ini, pendengaran saya sebelah kiri udah kedengeran ya. Dan saya ditonjol sama suami saya. KDRT. Makanya saya pergi dari rumah alasannya KDRT. Pada saat pergi dari rumah, izin atau bagaimana? Ada pamit sama suami? Kenapa? Pamit sama suami? Enggak, pergi aja gitu. Saya pergi gitu aja. Enggak, pergi aja. Pergi aja. Pada saat suami ada atau sebelum? Enggak ada. Ada suami. Baik. Ada. Jadi sekarang apa saja yang mau di oleh Teteh? Saya mau gugat hak asuh anak sama hak waris. Hak anak sama
waris hak asuh. yang menjadi hak teteh ya. Iya, saya mau ambil hak saya. Hak asuh anak dan harta gonogini selama berumah tangga. Nah, iya, betul. Termasuk tanah saya, rumah saya, perabotan rumah tangga saya, kendaraan saya, semuanya plus anak dirampas sama istri pertama. Itu saya mau gugat. Mau gugat hak saya ya, bukan hak dia ya. Gitu. Ya. Baik. Kalau bicara masalah hukum, ya namanya harta gonogini memang ya teteh punya hak untuk itu. Ya. Kemudian namanya juga hak asuh untuk anak juga, secara hukum teteh juga punya hak untuk itu. Nah, namun yang perlu diketahui bahwasanya pernikahan ini kan sah secara hukum ya. Ya. Nah itu, jadi yang pertama jadi pedoman kita adalah pernikahan ini adalah sah secara hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara. Kalau seperti itu ya insya Allah bisa kita bantu berdasarkan hukum tersebut. Ya. Jadi kita tidak bicara kemana-mana, ya kan? Karena memang dasarnya ada. Hal-hal yang mungkin yang ingin disampaikan sama teteh ada nggak? Nggak ada. Di luar tindakan hukum yang mau dilakukan ini, Nggak ada, saya mau kita asuh anak supaya kembali, kemudian yang menjadi harta gonogini Mbak supaya dibagi, Iya. seperti itu ya. Harga gonogini saya selama hidup sama suami itu di tahun itu. Bukannya nggak ada. Ada. Saya nggak bukannya mau minta hak sama istri pertama ya, enggak. Ini mah kan di harta bersama saya selama rumah tangga sama dia punya. Saya minta hak saya, menggugat hak saya. Ini semuanya saya dirampas sama istri pertama itu. Kok apalah saya dijauhkan kan sama anak. Jadi hak asuh anak sekarang diambil alih sama istri Ya. pertama. Sekarang Nah, cuman udah ditanyakan kan? Udah ditanya belum? Anak saya dari mana gitu? Pernah udah, ditanya? sering. Nah, terus di mana dia bilang? Dia bilang ada aja di pondok. Kamu jangan ganggu-ganggu. Di pondok mana? Di pondok pesantren Nggak atau dikasih tahu. nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Terus masalah rumah yang di Bekasi apa aja? Iya, perabotan rumah tangga. Perawatan rumah tangga, Plus motor 2. motor 2, rumahnya gitu ya. Ya. Luasnya berapa? Luasnya berapa yang di Bekasi itu? Sampai 70 meter. 70 meter persegi. Kecil sih. Masih besarnya di sini. Ya sudah, nanti kita pelajari secara hukum syar'i ya. Nah, sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan kompilasi hukum Islam. Nanti kan ada aturannya seperti apa, kemudian apa yang menjadi hak-hak ibu. Ya, nanti kita coba ya, pelajari secara teliti dan benar supaya tidak salah dalam penerapan hukum. Apa yang menjadi hak Mbak supaya bisa kembali haknya itu, mobil khusus hak asuh anak dan harta gonogini itu aja ya. Waktu pas meninggal suami ya, si istri pertama meminta buku nikah, meminta akte anak sama saya. Saya kasih, saya bilang kenapa kamu meminta itu semua? Itu kan ya, itu kan hak saya kan. Katanya gini, ya buat bikin surat-surat apa lagi, tapi nggak saya kasih. Dicoba, itu kan lihat udah nggak benar. Iya. Benar nggak? Iya, oke. Nah, anak meminta buku nikah saya, coba. Nanti berapapun kamu minta saya kasih deh katanya. Itu kan udah nggak benar Pak. Iya. Cukup. Nah, itu aja. Kita akan mengambil langkah hukum. Untuk hal seperti ini kita siap mendampingi Terina, mau di pengadilan, mau di kepolisian, mau urusan somasi atau yang lain-lain, kita siap semua sebagai pendamping hukum. Mungkin itu aja untuk kasus hak asuh seperti ini. Kita memperjuangkan hak masyarakat, hak klien. Semoga ada jalan terbaik. Terima kasih Batara Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.